Beroperasi sejak tahun 2006, TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tidak kurang dari 108 hektar luasnya. Sedikitnya, 6.000 ton sampah masuk ke tempat ini setiap harinya. Sejauh ini, limbah hanya didorong secara estafet dan menghasilkan gunungan sampah raksasa. Padahal, jika dikelola dengan baik, TPA ini bisa menghasilkan listrik sebesar 4 MW dan aneka manfaat lainnya. Pembuangan sampah ke TPA sesungguhnya sangat merugikan. Pertama, menyedot biaya hingga 7,2 triliun rupiah per tahun secara nasional. Kedua, menutup siklus organik hingga 74% sehingga mengurangi kesuburan tanah. Ketiga, menyebabkan hilangnya 25 juta ton kompos dan 633 juta liter pupuk organik cair senilai 38 triliun rupiah. Keempat, menghasilkan gas metan dan polutan lain yang bisa meledak, seperti di TPA Lewi Gajah tahun 2005 lalu. Volume sampah di Indonesia tidak kurang dari 130.000 ton per hari. Dengan jumlah limbah sebanyak itu, seringkali mendatangkan masalah atau bahkan musibah di tanah air. Padahal, jika dikelola secara cerdas, sampah justru menjadikan sumber berkah yang tak terkira nilainya. Sejumlah warga mendatangi posko hijau di Desa Langonsari, Pamempel, Kabupaten Bandung. Mereka adalah nasabah bank sampah yang hendak menyetorkan sampah mereka. Mereka tidak membuang sampah ke TPA, tapi ke tempat ini, karena mereka mendapatkan uang dari sampah yang mereka jual. Kunci dari penghasilan mereka adalah pemilahan. Di sini, sampah tidak asal di-store, tapi diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Dan karena itulah mereka mendapatkan penghasilan rupiah. Beda bank sampah ini dengan bank sampah lain adalah mau menerima segala jenis sampah. Mulai dari sampah organik, plastik, hewani, hingga sampah kering. Harga sampah bervariasi, mulai dari Rp50 per kilo hingga Rp500 per kilo. Satu nasabah, Sucipto Raharjo, bahkan bisa berpenghasilan sampingan Rp2 juta per bulan dari sampah pabrik di tempatnya bekerja. Kira-kira per bulan? Ya, per bulan 2 jutaan lah kira-kira gitu. Per bulan dapat 2 juta? Ya, kalau dari sampah tambah pabrik gitu. Lumayan kan? Lebih besar ya Pak ya daripada pendapatan? Lumayan Pak, alhamdulillah Pak. Sampah yang diterima dari warga diproses menjadi bubur dan difermentasikan dalam digester. Bubur sampah itu sudah bisa menghasilkan biogas yang menyuplai aneka kebutuhan energi, baik untuk memasak, penerangan, perbengkelan, dan lain-lain. Pertama, biogas ini bisa menyalakan kompor, itu bisa langsung dari plastik holdernya bisa langsung, bisa juga kita dimasukkan di konvensi ke tabung yang hijau itu, juga bisa menggerakkan engine semacam ini, mesin pencacah plastik atau pencacah sampah organik kering maupun basah. Ini ukurannya yang kecil, yang besar juga bisa digerakkan. Ketiganya listrik. Ini alurnya listrik dari genset. Ini masuk ke kabel, dia menyalakan ini. Dari sini dia ngecas aki. Dari aki dikembalikan lagi ke inverter ini. Maka keluar dari inverter ini dia menghasilkan AC. Seperti bisa menggerakkan satu buah gerindra tangan. Proses sampah menjadi kompos dan biogas memang bukan hal yang aneh. Namun yang baru di sini adalah proses biogas menjadi biometan, yakni pemurnian gas dengan cara menaikkan kandungan metannya dari 50% menjadi 80% melalui beberapa trik. Dampaknya, kualitas biogasnya menjadi setara dengan gas alam milik perusahaan gas negara PGN. Uniknya,
Pengelolaan sampah juga dipadukan dengan budidaya lele yang dikenal sebagai ikan yang tahan pada lingkungan air yang keruh. Untuk mengurangi baunya, kolam lele ini diberi aktivator kompos sehingga airnya tidak perlu dikuras. Ini artinya pengelolaan sampah sangat mendukung dunia peternakan dan bisa menopang kemandirian pangan. Kebanyakan kan lele ini dibesarkan dari olahan sampah organik. Olahan lele biasanya dijadiin apa aja, Pak? Olahan lele bisa dijadikan nugget, bisa dijadikan filet lele, terus ada juga kalau pecel lele kan udah umum lah, pecel lele yang udah umum. Kita bikin filet, bikin nugget, terus untuk tulangnya dan sisa daging-daging sedikit yang waktu kita filet itu, kita jadikan kerupuk. Kerupuk lele? Iya, gitu. Jadi di sini tidak ada yang dibuang gitu, Pak.